warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Ajeng Hamindani dengan NIM 1819105013, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan kepada saya untuk ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan. Nah, yang pertama adalah tentang perencanaan wilayah sebagai ilmu multidisiplin yang nantinya saya akan menjelaskan disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan. Kemudian yang kedua, metode perencanaan wilayah yang terdiri dari analisis entropi, analisis LT, LI, dan SI, lalu ada analisis shift-share serta analisis gravitasi. Yang ketiga, konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang berisikan pembangunan perencanaan yang mempertimbangkan peran lingkungan hidup dan ekosistemnya, perubahan iklim global, serta partisipasi dan peran masyarakat. Yang terakhir atau yang keempat, keterkaitan dokumen perencanaan dan pertanian industrial yang berisi tentang keterkaitan antara masing-masing dokumen perencanaan dan keterkaitan dokumen tersebut dengan pertanian industrial. Langsung saja yang pertama, tentang perencanaan wilayah sebagai ilmu multidisiplin. Ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Dikatakan bersifat multidisiplin yaitu terdapat kerjasama dengan beberapa disiplin ilmu dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang pertama, aspek ekonomi. Penerapan pertanian konvensional berdasarkan perhitungan ekonomi, yaitu sistem pertanian yang ditujukan dapat memproduksi secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna menyelesaikan suatu permasalahan seperti kekurangan gizi dan bahan pangan. Yang kedua, aspek lingkungan. Sistem berkelanjutan yang dapat memelihara sumber daya yang stabil secara lingkungan, baik itu terkait dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati, fungsi ekosistemnya, dan stabilitas ruang serta udara. Yang ketiga, aspek sosial. Pada perencanaan pertanian industrial yang berkelanjutan dapat dilihat secara sosial bahwa mampu mencapai kesejahteraan dalam program penyuluhan yang mampu juga dalam membentuk suatu perubahan perilaku masyarakat dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya adalah metode perencanaan wilayah. Yang pertama, analisis entropi. Di sini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri pada suatu wilayah. Artinya, biasa digunakan untuk melihat tingkat perkembangan di suatu wilayah di mana data yang digunakan adalah data PDRB kecamatan. Analisis entropi digunakan untuk mengetahui pendapatan regional per kapita serta kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, dan distribusi produk domestik bruto dunia. Selanjutnya analisis location quotient atau LQ. Di sini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar sih tingkat spesialisasi sektor-sektor yang ada di suatu wilayah. Artinya, dengan analisis LQ ini nantinya kita akan mengetahui sektor mana saja yang termasuk sektor basis dan mana sektor yang termasuk non-basis. Untuk mengetahui sektor mana yang basis dan non-basis, terdapat kriteria. Yang pertama yaitu LQ lebih dari 1. Sektor tersebut masuk dalam kategori sektor basis. Jika LQ-nya kurang dari 1, maka sektor tersebut adalah sektor non-basis. Kemudian apabila LQ sama dengan 1, maka tingkat spesialisasi subwilayah tersebut sama dengan tingkat seluruh wilayah. Tingkat di seluruh wilayah. Lalu selanjutnya analisis location index atau LI menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah.
Nah, kriteria yang ada di LI yaitu apabila LI mendekati 0, maka kecenderungan suatu komoditas pada subwilayah cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan di seluruh wilayah. Dan apabila LI mendekati 1, maka komoditas yang diamati cenderung berkembang memusat di suatu wilayah. Artinya, komoditas tersebut akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi tertentu. Kemudian, analisis spesialisasi indeks atau SI, di mana SI ini menggambarkan wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada dengan kriteria apabila SI mendekati 0, maka wilayah tersebut tidak memiliki kekasan aktivitas tertentu. Lalu, apabila SI mendekati 1, maka wilayah tersebut memiliki kekasan aktivitas tertentu atau memiliki aktivitas khas yang perkembangannya relatif menonjol dibandingkan dengan wilayah yang lain. Kemudian analisis shift set. Analisis shift set ini digunakan untuk melihat dan menentukan kinerja atau produktivitas kinerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Sedangkan untuk analisis gravity atau analisis gravitasi menggambarkan interaksi antara dua atau lebih yang memiliki gejala fisik dalam suatu daerah. Besarnya interaksi antar dua daerah yang ditentukan dari besar daerah, lapangan kerja, luas bangunan, total pendapatan, banyak fasilitas dengan menggunakan tolak ukur jumlah penduduk dan lainnya. Selanjutnya adalah konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial dan ketangguhan ekologis. Berikut adalah ilustrasi terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran. Yang pertama, lingkungan hidup dan ekosistemnya selalu ada dalam proses perencanaan agar tidak merusak kelestariannya yang menjadi wadah aktivitas manusia. Mempertimbangkan aspek lingkungan di dalam suatu perencanaan sangat penting, di mana perencanaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendorong perkembangan pertanian yang berkelanjutan. Apabila suatu perencanaan tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, maka risiko kerusakan lingkungan hidup yang menjadi wadah keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi akan rusak, mengingat ekosistem yang ada di lahan pertanian mendukung keberlangsungan proses produksi pertanian tersebut. Lalu yang kedua adalah perubahan iklim global. Perencanaan yang dapat mendukung kemajuan bidang pertanian dengan menyediakan atau memfasilitasi berbagai alat teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian tersebut. Perencanaan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut selain memberikan dampak positif terhadap tingkat produktivitas, perkembangan teknologi juga dapat memberikan dampak negatif seperti terjadinya perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini juga dapat mempengaruhi proses peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukannya beberapa strategi seperti menciptakan atau menggunakan alat teknologi modern yang ramah lingkungan dan tetap mampu mendukung sebuah konsep pertanian yang cerdas dan inovatif serta berkelanjutan. Lalu yang ketiga, partisipasi dan peran masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan perkembangan di sektor pertanian dalam mengikuti berbagai sosialisasi maupun pelatihan yang disediakan yang nantinya mampu memberi wawasan petani dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pertaniannya. Selain itu, keterlibatan masyarakatnya dalam pembangunan tersebut, yang artinya di mana pada forum tersebut masyarakat menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang sampai saat ini mereka dapatkan, sehingga pada perencanaan pembangunan yang dilakukan dapat memberikan kemajuan yang lebih baik daripada sebelumnya dalam memfasilitasi aktivitas masyarakatnya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah keterkaitan dokumen perencanaan
dan pertanian industrial, yaitu tentang yang pertama tentang keterkaitan masing-masing dokumen perencanaan. Penyusunan RT/RW dilakukan berdasarkan kaidah perencanaan yang meliputi asas keselarasan, keterpaduan, kelestarian, keserasian berkelanjutan, dan keterkaitan antar wilayah dalam kota maupun kota sekitarnya. Perencanaan tata ruang wilayah pada kota perlu disusun suatu pedoman bernama RT/RW kota yang berfungsi sebagai acuan dari semua pihak terkait seperti pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pedoman ini sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RT/RW kota oleh pemerintah daerah kota serta pemangku kepentingan yang lain. Penyusunan RDTR sesuai dengan kebutuhan RT/RW kabupaten atau kota perlu dilengkapi yang mengatur lebih detail dalam pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten atau kota. Pedoman RDTR ini memiliki muatan materi yang lengkap, di mana terdapat peraturan zonasi sebagai dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi dasar penyusunan RDTR. RDTR merupakan rencana penetapan blok pada kawasan fungsional yang sebagai penjabaran kegiatan atau aktivitas ke dalam wujud ruang agar terciptanya lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dengan kegiatan penunjang di dalam suatu kawasan. Selanjutnya, RTBL sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dalam suatu lingkungan atau kawasan tertentu guna memenuhi syarat atau kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Untuk kriteria dalam perencanaan tata bangunan dan lingkungan tersebut, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungannya, pemenuhan syarat tata bangunan dan lingkungan, serta peningkatan ekonomi lingkungan dan perwujudan lingkungan. Yang terakhir adalah keterkaitan dokumen-dokumen perencanaan yang di atas yang sebelumnya dengan pertanian industrial. Kita dapat mengetahui bahwa wilayah atau kawasan mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan baik dalam sektor ekonomi maupun sektor pertaniannya yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam dokumen perencanaan agar mencakup asas keselarasan, keterpaduan, kelestarian, keserasian keberlanjutan, serta keterkaitan antar wilayah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah ucap atau menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내가 들어줄게 하루 how do you feel today 하나하나 there's something I wanna say And I know 너 슬픈 거 I know You know you're safe with me 네가 있는 게 너무 좋아 함께라서 난 너무 좋아 And I know it's on your mind Baby, no, I'm never ever leaving by your side 내가 너의 노래가 되어줄게
네가 있는 게 너무 좋아. 함께라서 난 너무 좋아. And I know